Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan wasi'an wa thayyiban wa anta khairur raziqin. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan wasi'an wa thayyiban wa anta khairur raziqin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala wa hafidhahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amadana bi anwarihim wa bi asrarihim wa bi nafhatin fid darain amin. Ila an qala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrah الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كادت تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينال من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Lakot taba yakini nrimo tobat utawa ai agama tobat sing langgengake sapa Gusti Allah tobat tahu. Sapa Allah Gusti Allah ala nabi ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muhajirin lan muhajirin wal ansori lan ansor alladzina rupane akeh al muhajirin wal ansor ittaba'u kang padha milih kanggo manut sapa al muhajirin wal ansor hu ing Rasulullah fi sa'atil usra ing dalem waktu nikah lan ay waqtiha tegese waktu nikah lan apa niku waya uta sa'atul usra iku khaluhum keadaan al-muhajirin al-ansar fi ghazwat Tabuk di dalam perang Tabuk. Ta'ana Allah sapa ar-rajulani wong lanang loro iku yak tasimani berbagi karuni tamrotan ing sakurma. Coba. Maem sampai perang Tabuk niku wong lanang loro niku sarapan sedina sewengi iku cuma mangan kurma siji ku digawe wong loro berarti kurma separuh juga banyak. Insyaallah. Di perang Tabuk itu ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang menyumbang berapa ribu onta atau berapa ribu dinar.
berapa ratus unta dan seterusnya, sahabat Sayyidina Utsman, sahabat itu. Tapi wong sing gak duwe duit iku juga mereka membiayai diri sendiri. Artinya orang ngarep-ngarep mumpung ono proyek perang akeh sugih nyumbang, terus kalau perang juga so dibiayai boten, biayanya mandiri. Jadi setiap orang mukmin mengambil peran untuk berjasa kepada agama sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Prinsipnya jangan sampai menjadi beban daripada syiar agama. Walaupun maknanya seumpama gak duwe apa-apa terus gak duwe bekal blas terus di kalau perbekalan logistik tim ya apa-apa. Wa alladzi wal asyratu an wong 20 iku ya taqibuna gilir gumanti sapa asra al ba'irul wahidain untuk siji. Coba kendaraannya 1:10, satu kendaraan untuk 10 prajurit. Berarti wong 10 itu misalkan melaku 10 km. Itu setiap 1 km oleh jatah nek sepisan tok. Engko sing 9 km melaku. Engko gantian kancane. 1:10. Wastat kalan banget apa haru panas. Hatta syarabu al-farasa sehingga padha ngombe sapa al-muhajirul ansor al-farasain. Maknanya faras niku napa? Maknanya memiliki kotoran. Min ba'di ma tazihu saking sause oleh ay bayanu li siddati li bulu siddati hatta anabatu asrafa 'ala al-mail ila takhalluf. Min ba'di ma kada saking sause oleh meh apa tazi oleh hampir-hampir tazi itu meh melempeng apa qulubu fariqin ati-atine pira kelompok minhum saking al-muhajir ansor. Mimba di masa saking sak perkara kada hampir-hampir meh tazihu melempeng apa qulubu fariqin ati-atine kelompok minhum saking al-muhajir ansor. Maknanya hampir di antara saking banget sorone perjalanan perang, hampir ada di antara mereka itu yang meh puter balik, meh nyerak. Bitai kelawan tak wal yailnya tamilu diksi condong. Ani tibai saking manut Kanjeng Nabi ila takhallufi maring puter balik arah ngeri. 5 krana perkara hum kang utawi al ansur majrur fi ing dalem iku fi ing dalem karena mereka menimpa sesuatu yang sangat berat. Apa itu minasyidat sing abot? Sumata bamqadir mutaubat sapa Allah alim ngatas al muhajir ansor bisa bagi kelawan keteguhan. Makanya kemudian Allah mengampuni kecenderungan hati yang sudah hampir nyerah tadi itu, diampuni oleh Allah dengan diganti oleh Allah kekuatan, keteguhan, kesabatan, komitmen, keteguhan. Innahu Gusti Allah bihim kelan al mukminun iku raufun zat kang welas asih, rahimun zat kang welas asih. Kalau wingi pas waktu ngaji Raufur Rahim dengan ini kitab Ba'da Subuh niku Umul Barohin, Rauf niku welas asih tanpa permintaan, Rahimun welas asih sing sesuai dengan permintaan. Kurang lebih ngoten. Innahu bihim Raufur Rahim. Jadi nah saat ini nek Gusti Allah nerima taubatul mukmin, mergo mukmin mungkin pernah dosa utawa cenderung meh dosa terus diterima taubat Gusti Allah. Bagaimana dengan taubat atau Allah adama taubatahu, nerima taubate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko Kanjeng Nabi niku maksum tidak pernah dosa.
Mriki dawuh Syekh dikatakan dauna bal safaru ma'ahu wattaba'u min ghairi imtina' wa ujiba aidan bi anna ma'na taubatahu 'ala nabi adamu mu'akhadatihi fi idnihi mutakhallifin. Makna taubat niku adalah kepada Kanjeng Nabi ini maknane Gusti Allah tidak menganggap sebagai sebuah dosa pada saat Rasulullah mengizinkan beberapa orang yang izin untuk tidak ikut berperang. Sehingga di situ ada hikmah hatta yazharo al-mu'minu minal munafik. Sampai menjadi jelas siapa munafik, siapa mukmin. Ada itu satu kol. Kol yang lain mengatakan sebenarnya di situ tidaklah Kanjeng Nabi disebutkan secara otomatis maknanya Kanjeng Nabi bersalah. Tidak, tapi disebutno Kanjeng Nabi itu nyandingno maring perkara sing nimpa maring muhajirin dan ansor yang mana tadi dikatakan di antara mereka ada yang sudah cenderung mau putus asa dan ingin putar balik. Dan itu adalah sebuah dosa. Tapi direm-rem kalau Gusti Allah sehingga seakan-akan dosanya itu tidak hanya sekedar al-mukmin al-ansor, tapi Kanjeng Nabi diikut-ikutkan di sana supaya ngarem-ngarem ojo sampai terlalu gelo, jangan sampai terlalu kecewa. Jadi di sini Kanjeng Nabi didadesaken bemper maring wong mukmin arupi muhajir wal ansor. Makanya Kanjeng Nabi tidak ikut berdosa sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wataba lan rimo tobat sapa Allah. Alas salah satu ngatasi wong telu alladzina rupane wong telu khulifu kang padha disumpah. Nggih, khulifu ngoten nggih. Khulifu. Anip tobat sing tobat, alai mengatasi salasah. Bikori natin kelawan tondo. Tondone pripun? Hatta idza daqat sehingga indal semangsane rupak alai mengatasi salah sapa ardu bumi. Bima kelan sebab perkara rohubat. Bima rohubat bimana ma'aroh biha serta jembari bumi. 3 orang ini yang tobatnya oleh Kanjeng Nabi digantungkan ini, wah kerasa sumpek. Saking sumpek iki kok dunya iku gak ono senenge blas. Dokot alil ardu bumi kok wis rupek. Padahal 3 orang ini padahal bima rohubat padahal dunya iku jembar. Fala yajiduna mung ora nemu sapa salasah makanan panggonan yatma'innu nakang padha nrimo. Yatma'innu nakang padha ayem sapa salasah bilai mare mak. Wa zaqat lan rupak alim ngete salasah upang fusum awadine salasah. Manane kulubu ati-atine salasah lil ghammi maring susah wal wakhsati lan khawatir. Bitakhiri taubatin kelawan diakhirnone taubate salasah. Fala yasuha sururun wala unsur. Fala yasau moko ora amot ha ing salasah apa sururun kesenengan. Wala unsur ora arem-arem. Wadonu lan nyongko gimana aikon tegese nyongko. Yakin an kelakuan anu te kalimat anikum mukhaffafatun dan takhfif. Andi kelakuan lamal ja'a ora ana nggon musi minallah sang Gusti Allah illa ilahi kecuba maring Allah. Sumata moko tobat sapa Allah alaihi ngatas salasah. Wafaqhum dirimo memberi taufik sapa Allah salasah. Taubat maring tobat. Liya tubu supaya bertobat sapa salasah. Innallaha Gusti Allah at-tawwabur rahim.
zat kang nimut akeh nimut tobaté Ar-Rahimu zat kang welas asih. Ada ceritanya ngeten. Babu hadis Ka'ab bin Malik wa qaulil lain wa ala salasatil khulaf. Ka'ab bin Malik sama tahu adalah salah satu sastrawan besar pada zaman jahiliyah dan termasuk zaman setelah dia muslim. Dia pernah kesandung masalah saat dia terlibat atau menjadi salah satu daripada orang yang tidak ikut perang Tabuk dan kemudian digantung notobati oleh Kanjeng Nabi, oleh Rasulullah, oleh Gusti Allah. Jadi ngeten. Haddatsana Yahya bin Makr, haddatsana Lais an Yaqil Ibn Syihab an Abdurrahman bin Abdullah Ibn Ka'ab bin Malik an Abdullah bin Malik kana yaqutu Ka'ban hina amiyah. Qalat sami'tu Ka'ab bin Malik yahdusu an takhallufi hina takhallaf an kisah. Jadi Abdullah bin Ka'ab bin Malik putrane niku akhirnya pernah diceritani kejadian oleh orang tuanya sendiri, yaitu saat masa orang tuanya itu diterima taubatnya maring Gusti Kanjeng Nabi dan saatnya panjang proses. Qala pernah dawuh lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghaza illa fi ghazwatin Tabuk wa kana min khabari. Saya tidak pernah meninggalkan salah satu perang pun bersama Rasulullah kecuali perang Tabuk. Wa kana min khabari anni lam akun qattu aqwa wala aisaru minni hina takhallaftu an Rasulillah fi tilka ghazwah. Wa kana min khabari, dan itu adalah ceritaku, dan ini adalah sebuah cerita yang panjang bagi saya. Anni lam akun qattu aqwa wal aisar minni hina takhallaf Rasulullah fi tilkal ghazwah. Wa ghaza Rasulullah tilkal ghazwah hina tabatis simar wad dolal. Wa hamamtu an artahil fa adrakahum walaitani fa'altu. Pada saat keadaan sudah panas, saya sebenarnya sudah ingin berangkat. Fa'adrakuhum walaitani fa'altu. Bek menawa aku iso nyusuli berangkat. Tetapi kok tidak. Aku getun jeneng pingin walaitani fa'altu. Jika saja saya waktu itu berangkat. Tetapi walam yakdur li dzalik. Ternyata tidak terjadi itu pada saya. Walam yazkuruni Rasulullah hatta balagha Tabuk faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Anehnya Rasulullah saat itu tidak mengingatku. Kita tahu Ka'ab bin Malik itu adalah penyair yang seringkali, yang namanya penyair itu adalah orang yang elit yang saat itu bersama Rasulullah pasti adalah sering dicari atau sering bersama Rasulullah. Anehnya saat itu Rasulullah tidak mencariku. Anehnya aku terhijab. Biasanya digoleki gurune kok malah gak tahu di sapa gurune. Sampai hatta balagha Tabuk faqala wa wajalis bil qaumil Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik, sampai saya dapat kabar setelah perang selesai di Tabuk itu Kanjeng Nabi mencariku. Ndi Ka'ab bin Malik? Apa sing digawe saiki? Faqala rajul bin Salamah, ya Rasulullah habasahu burdahu wa nadru fi atfaihi. Oh Kanjeng Nabi ada yang lapor. Seseorang dari Bani Salamah. Kanjeng Nabi kadose piyambake kok ruwet urusan opo ngoten. Faqala Mu'ad bin Jabal bi sama qul. Jadi sidina Mu'ad. Aja omong gak apik. Allah ya Rasulullah ma'alimna ala illa khairan. Saestu Kanjeng Nabi kula ningali Ka'ab bin Malik sae tiyang. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mentil mawon. Faqala Ka'ab bin Malik falamma balaghun anu tawajjaf qafilan hadirni hammi. Sampai Ka'ab bin Malik itu cerita falamma balaghun anu tawajjaf qafilan, sampai begitu saya mendengar kabar Kanjeng Nabi sudah berangkat perang, ini kembali flashback lagi. Terus aku tekad, aku tak berangkat.
Fatafaktu atazakkarul kidhiba wa hayyu atadabiru. Tiba-tiba di dalam hatiku terbersit, aku tak gawe cara lah, bicara ge alasan ben ra melok perang, aku tak izin kanjeng Nabi kok tuh ge alasan mau tak guru-guru sithik lah. Wa aqul bimadza akhruju min sukhtihi ghadab. Wa aqul bimadza akhruju min sukhtihi ghadab. Saya berkata, terus nanti kalau saya begitu, apa yang akan bisa saya lakukan untuk sebagai jalan keluar apabila nanti kanjeng Nabi marah? Aku terus kemudian ngomong apa? Ayo aneh bingung, melok tak. Wasta'antu ala dzalika bi kulli dira'in ahli, sampai saya minta pertimbangan keluarga besarku, sing pinter-pinter atau sing sepuh-sepuh senior-seniorku tak jadi pertimbangan. Enake piye? Melok tak? Nek melok ngene, nek gak melok ngene. Nek gak melok kok nek misal melok gak melok iku milih gak melok niku terus engko alasanku opo? Walamma kira inna Rasulullah qad adalla qadiman ay qurba kutumu, sampai kanjeng Nabi setelah perang selesai kanjeng Nabi ada kabar kanjeng Nabi sudah mau datang, sudah mau rawuh sampai dari perang tadi. Berarti zaman dulu itu walaupun alat transportasi sangat sederhana, tapi kabar itu cepat. Melalui apa? Macam-macam. Bahkan bisa jadi melalui burung pos atau apa sih, pakai pos atau segala macam walang. Inzakho anil batil, wes tambah bingung, tambah mumet iki piye kok nek kanjeng Nabi taklet piye. Wa akhstani lan akhruj minhu abadan bisya'in fi kadhib. Padahal sudah kita tahu, aku itu gak pernah iso guru ngarepe kanjeng Nabi. Asma'tu as-siddiq, wis aku tak ngomong pono ember, seneni yo wis. Sampai kanjeng Nabi rawuh. Wa kana idza qadima min safar bada bil masjid. Yarqau fi raqatain summa jalasani nas falamma fa'ala dzalik. Seperti kita ketahui, ini masih ceritanya Ka'ab bin Malik pada anaknya. Nah, kanjeng Nabi ini setiap perjalanan wangsul saking safar itu pasti memulai ke masjid dan sholat sunat rakaat 2 rakaat. Summa jalasalinas, kemudian duduk bercengkrama atau bermuajah dengan para manusia hadir. Falamma fa'ala zalika ja'al mukhallafun fatafiqu ya'tadhirun. Di tengah Rasulullah menyampaikan apa taujihatnya atau arahan-arahannya setelah beliau musafir tadi itu datang, rawuh musafir tadi. Terus ana wong telu maju nunggu forum. Manane matur kanjeng Nabi nyuwun disepuh izin atau iktidar. Wa alifun la wa kanu bid'atun wa samanina rijlan. Mukhallafun niku ternyata bukan nomor 3. Ini banyak sekali. Berapa banyaknya? Bid'atun wa samanina, di sekitar 80 sekian orang. Faqabila Rasulullah minhum alaniyatahum wa bay'ahum wastaghfar lahum. Ternyata Rasulullah menerima mereka secara terbuka dan membaiat lagi untuk tidak mengulang janji, dan kemudian Rasulullah memintakan ampun kepada mereka. Wa qala sara'a Allah, diterima alasannya. Soal benar enggaknya alasan itu, apakah rekayasa atau fakta, kan ono alasan sing ngomong tuwa, alasan apa jenenge ngomong keluarganya yang lain, macam-macam. Dan itu diterima. Apakah betul karena itu apa enggak, itu serahna Gusti Allah. Subhanallah. Nahnu nahkum bidawahir wallahu yatawalas. Saya hukum secara dohirnya, rahasianya atau faktanya terserah Allah. Allah sudah tahu. Fajitu falamma sallamtu alai tabassama tabassumal mughadda. Begitu saya uluk salam, kanjeng Nabi mesem. Mesemnya tapi mboten mesem kados remen, tapi mesem kados bendu atau duka atau marah. Faqala ta'al. Kanjeng Nabi wis sampe Ka'ab rene.
Jadi tu amsi hatta jalas tu baina sampai aku menuju merapat di depan Rasulullah. Faqala li ma khallafaka alam takun qad ta'ta markubaka. Kak Malik, opo kenapa? Sampeyan alasane opo? Kok malah wong sikap budal itu ya alasan opo? Padahal kamu saya sudah tahu kata Rasulullah sudah mempersiapkan alat perjalanan itu untanya. Fakultu matur sebusun bala nggih kanjeng Nabi leres. Wallahi ya Rasulullah lau jalastu inda ghairika min al-dunya la ra'aitu anni sa'khruju min sakhati ba'di adrin. Kanjeng Nabi hanya sekedar informasi lah bahasa sekarang. Udah matur nih. Lau jalastu inda ghairika min al-dunya. Kalau saya mujalasah dengan orang selain engkau yang ahli dunia, la ra'aitu anni sa'khruju min sakhati ba'di. Kalau itu maka panjenengan Rasulullah akan atau saya akan mengeluarkan kemarahanku. Aisyah min sukhudi bi udri. Anane kalau ada udur pasti diterima. Walaqad utiyat al-jadalan ay fasahatan. Walaqad itu jidalan atau jantalan. Sama ngerti nggih? Aku Abdullah saya itu punya keistimewaan yaitu ahli retorika atau ahli perdebatan. Dan saya ngomongnya fasoha, maknanya cetok. Artinya maknanya ahli orang pintar ini. Walakinni wallahi laqad alimtu an la'in akhdas hatta stukal yawma hadis kadzbin tardu bi anni la yusakanna Allah ayuskhituka alayya. Tapi ngene Lakot alimta lain hatas tuka. Ajaran pirsa nek kula niku matur jenengan dina sakniki dengan hadis atau cerita alasan yang dibuat-buat. Tartobin yang seakan-akan engkau akan menjadi senang atau ridho atau tidak marah. Tapi la yusakan Allah askhitaka alayya. Tapi saya khawatir Gusti Allah memarahi engkau wahai Rasulullah karena urusan itu. Nah, sana kini walain hatas tuka hati saksidkin tajid. Kalau saya matur panjenengan dengan cerita yang sebenarnya, maka tajid akan taghdab alayya fi, maka niki pasti kula yakin atau khawatir jenengan marah kepada saya dan saya enggak kuat kalau jenengan marah ini. Inni la arju fi afwallah wallahi ma kana alim min udrik ma kuntu qat aqwa wala aisara minni hatta takhalfaka. Ngeten lho. Pokoke ngeten mawon lah intinipun kula niki klintu salah saya minta maaf dan saya tidak ikut berperang itu tidak ada alasan yang benar, tidak ada alasan yang dibenarkan. Putusan dengan mawon. Ya faqala ya Rasulullah. Faqala Rasulullah amma hadza faqad sadaq. Ya wis nek ngono tak ini bener kowe. Fakum hatta yakdi Allah fik wis ngateko iku urusannya apakah Allah memutuskan menerima tobat atau tidak itu nanti urusan wis ngateko fakum tu saya kemudian berdiri dan waba'adha rijal min Islam fattaba'uni wa qalu li wallahi ma alimnaka kunta adzabna dzaban qabla hada. Ada seorang komentari kula Sayyidina Ka'ab Malik kok kedose kok kita ini mboten nate niteni jenengan gak ada dosa. Kenapa sakniki masalah kok ngeten. Akhire waqad ajaztu an takuna atadartu ila Rasulullah bima atadru ilmu mukhallifun. Ngeten kula mboten saged mengomimkem. Badhe matur niku sungkan. Sajane kula pengin matur nyuwun udzur sebagaimana orang-orang yang sudah diberi udzur. Qad kana kafika min dzambika istighfar Rasulullah. Wah, sudah. Nanti kalau Rasulullah memintakan ampun sudah cukup. Karena dosaku diduduki ambek syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorry. Maka kafika min dzambika istighfar Rasulullah ilaika. Ya, tapi jangan heran, jangan pede terlalu pede bahwasanya di dalam ini
maka qad kana kafika min dzambika istighfar Rasulullah. Wis ngene wae. Cukup bagimu untuk sebagai ganti daripada istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diistighfari lalu dimintakan ampun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diri kita. Wallahi ma zalu yalumuni nauman afifan. Kula niku sejak itu dibully terus. Hatta artuan arja fa aqtaba nafsi. Sampai kula niku wis daripada aku ngaku bener sesuai kenyataan tapi kula dimusuhkan wis iki carane nek apa jenenge alasan dia sehingga tidak dimarahi Rasulullah seperti 80 sekian tadi yang kalah. Akhirnya wallahi mazalu yalumuni nauman anifan niku tiang-tiang tasik wong-wong iku lho kanca-kancaku iki jaman ngono sik masih membuli saya terus. Hatta artuan arja faktur aku hampir saja ingin wis aku tak bohong wae lah. Ada seperti itu. Cuma qultu lahum hal laki hadza ma'i wa ahadun. Akhir tak depi kabeh. Sapa sing hadir niki? Pas waktu perang Tabuk orang enggak wong salah siji di antara kalian merasa melihat saya. Qalu na'am rajulani qala mislama qulta qila lahum mislama qila laka. Harus boleh kanjeng Nabi tidak akhirnya kita tidak ngerti tadi. Wis dimawon. Harus ini hal laki hadza ma'i ahadun wa qalu na'am rajulan. Nggih wonten tiyang kali kanjeng Nabi. Qala mislama qultu saya kemudian menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan. Qultu man huma qalu Nurara ibnu Ar-Rabi al-Amari dan Bilal ibn Mu'ayy al-Waqifi adzakaru li rajulan salihan fi sayyid badran li fihi ma uswatun mudia tufiyat hina dzakaru sing peduli ni sakeh iman karone sa'ani wa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasan kalamina ayyus salasah min baini man takhallafa anhu fastanaban nas wis kanjeng Nabi berhukuman melarang siapapun berbicara dengan tiga orang ini. Li fahima aswatun biar jadi pelajaran bagi mereka. Uswatun. Faqala bismillahirrahmanirrahim maha uswatun. Famadaitu hatta dzakarahu mali. Akhirnya iskulumatul seterusnya sampai yang orang kemarin kita tidak tulus di ketuanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hal laki ad qala na'am rajulun qala mislama qult qila lahum mislama qila laka qultu man huma qalu Nurara ibn Rabi' wal Mu'ammar wa hal mutuna. Adzakaru li rajulin salihan fa sahidu badr li fi maswatun qawdaitu hatta dzakaruhu mali ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamin ayat salasah min baini man takhallafa anhu istanaban nas. Nabi boleh jangan sampai membahas tiga orang ini di antara orang-orang yang sudah diberi maaf mukhallin tadi itu. Wa ghayyaru lana hatta tanquru fi nafsil azmi fa ma hiya allati araf wa labsna lan dzalika hamsina lailah fa amma sahabiyani fa amma sahibayya ang pusay ko to ululu wastakana wa qadau fil jumdiyan. Yes, ada yang akhirnya harus nyesel nangis setiap hari akan disusuri dan seterusnya. Wa amma ana fakutu asyubul qaum wajiltu nek kula nek aku jare akal Malik cerita kepada Allahnya aku iki pengin wis murung-murung wae nang kaum Quraisy. Aku tuh akhir fase sholat kaum muslimin sampai kemudian saya keluar fasyidu mengkot tasawuf as-shalatu Allah ma'al muslimin serta muslim. Atufu fi al-aswaq wala yukallimu ahad wa Rasulullah sallallahu alaihi wa huwa fi majlisi ba'da sholat. Aku fi nafsi hal hurrika safatuhu biradis salam alayya. Sampai kemudian semua sudah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.
رب فانفعنا بما في طريقتهم ومعافاة من الفتن خلقا مستقيم. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad.